Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya nih adik-adik di rumah? Kakak harap baik-baik aja ya adik-adik di rumah. Hari ini kita bertemu lagi dengan kakak berdua nih. Iya, dengan aku Kak Riza. Aku Kak Violen. Dan ada pemusik kita Kak Justin dan Kak Yeskiel. Sebelum kita memulai ibadah ini, kita akan saat teduh sejenak ya. Saat teduh dipersilakan. Saat teduh selesai. Kita akan bernyanyi pembukaan dari KC 27 sedangkan burung yang kecil. Sedangkan burung yang kecil Tuhan menjaganya, lebih-lebih kepadaku berlimpah kasih-Nya. Kepada makhluk yang kecil berlimpah kasih-Nya, lebih-lebih kepadaku berlimpah kasih-Nya. Lagu pembukaan kita yang kedua dari Kidung Ceria 129, Puji Yesus. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah kepadanya. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, terima kasih Tuhan pada hari ini Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan di sini Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, sertai kami Tuhan, jaga kami Tuhan dalam keadaan apapun Tuhan. Berikan kami hikmat Tuhan dan berkati kami Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhir dari firman ini Tuhan, agar Engkau selalu menyertai kami Tuhan, memberikan kami kesehatan pula Tuhan. Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan, kami telah doa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan dari pembacaan Mazmur, terlebih dahulu kita berdiri. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 62 ayat 1 sampai dengan 5. Ayat yang dekat dengan angka akan dibacakan oleh kakak. Yang menjauhi angka dibacakan oleh adik-adik dan Kak Geriza. Oke, Kak. Dimulai dari kakak, Mazmur 62 ayat 1 sampai dengan 5. Perasaan tentang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, Dengan mulutnya mereka memberkati. tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Kita akan merespon Mazmur ini dari Kidung Ceria 149. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Ajar aku mendengar seperti
Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Maka dari itu, sikapnya yang benar dulu, tertib semuanya. Gimana? Ayo, duduk yang harus yang rapi. Dan kita akan membaca firman Tuhan dari Hosea 6 ayat 1 sampai 3. Dibuka Alkitabnya, dicari Hosea 6. Kakak ulangi Hosea 6 ayat 1 sampai 3. Sudah ketemu semuanya? Nah, sebelum kita baca firman Tuhan, kita mau berdoa dulu minta pimpinan dari Tuhan. Oke semuanya, mana tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak karena pada hari ini kami sudah boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji nama-Mu. Tuhan Yesus, pada hari ini kita akan membaca firman-Mu ya Bapak, berkati kami agar kami tetap fokus dalam membaca firman-Mu dan kami bisa mendengar serta menjalankannya di kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kita buka Alkitabnya. Seperti yang tadi kakak sudah bilang, Hosea 6 ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Oke adik-adik, semuanya diharapkan untuk duduk. Nah adik-adik, semuanya kan kita udah mendengarkan firman Tuhan nih dari Alkitab. Nah sekarang semuanya harus duduk yang rapi karena kakak Riza akan menjelaskan tentang firman Tuhan yang tadi. Semuanya duduk yang rapi dulu. Sudah rapi? Oke, sekarang nih ya kakak akan bertanya sedikit. Tapi jawabnya harus jujur ya, karena anak Tuhan kan harus jujur. Siapa yang di sini pernah dimarahin sama mama papanya? Siapa? Pernah? Iya, terus nih ya kalau misalkan mama sama papa marah kayak tadi, apakah mama sama papa itu nggak sayang sama kita? Apakah mama itu malah nggak mengasihi kita? Gimana? Nah adik-adik, mama sama papa itu memarahi kita bukan karena mama dan papa itu nggak sayang sama kita. Justru mama sama papa itu sayang banget sama kita. Karena mama dan papa itu marah pasti karena ada alasannya. Mama dan papa pasti memarahi kita karena mama sama papa nggak mau kita terjadi sesuatu yang enggak sama kita, sesuatu yang tidak baik sama kita. Nih misalkan contohnya begini nih. Mama dan papa marah karena adik-adik main hujan-hujanan di luar sampai badannya dingin, sampai semuanya basah kuyup. Nah, itu kan berarti mama dan papa marah bukan karena nggak sayang, justru karena mama dan papa sangat peduli dan tidak mau adik-adik sampai sakit, betul kan? Nah, terus di Alkitab kita yang tadi sudah kita baca dari firman Tuhan yang tadi, Hosea 6 ayat 1 sampai 3 ini menceritakan bagaimana zaman dulu nih adik-adik bangsa Israel itu sangat berdosa. Bagaimana bangsa Israel itu imannya itu sudah hancur, dia tuh sudah melupakan Tuhan adik-adik. Dia sudah pokoknya dia udah ngelupain lah sama namanya Tuhan. Dan akhirnya Allah Tuhan kita ini mengutus Nabi Hosea. Nabi Hosea ini ke tengah-tengah umat-umat Israel. Nah, terus buat apa adik-adik? Kenapa Nabi Hosea harus pergi ke tengah-tengah mereka? Karena Nabi Hosea akan datang untuk memberitahu bahwa umat Israel ini harus bertobat. Umat Israel ini harus datang lagi kepada Tuhan dan percaya sama Tuhan. Nah, adik-adik, dari sini kita bisa belajar bahwa Tuhan Allah kita itu memberi hukuman kepada kita, itu bukan berarti Tuhan Yesus itu nggak baik sama kita, bukan berarti Tuhan Allah kita itu nggak mengasihi kita. Sama aja kayak tadi, mama sama papa kita marahin kita bukan karena nggak sayang kan, tapi karena untuk kebaikan kita. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan Allah kita memberi kita hukuman agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa menjadi anak yang lebih baik lagi. Iya adik-adik, dan adik-adik tahu nggak bahwa misalkan nih Tuhan menghukum kita, tapi Tuhan juga lah yang sendiri yang dapat mengeluarkan kita dan mengampuni kita dari namanya penghukuman. Ingat, cuma Tuhan satu-satunya yang dapat mengeluarkan kita dari penghukuman itu. Maka dari itu adik-adik,
Karena cuma Tuhan nih yang dapat mengeluarkan kita dari hukuman tersebut, cuma Tuhan satu-satunya. Kita harus apa? Oh, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan, kita harus mengenal Tuhan lebih dalam. Terus caranya gimana sih? Gimana sih caranya untuk mengenal Tuhan kita secara lebih dalam? Caranya itu dengan apa? Berdoa adik-adik. Jangan lupa untuk setiap melakukan aktivitas, pokoknya setiap pagi, setiap bangun tidur, berdoa dulu. Baca Alkitab, terus datang ke IMPA, terus apalagi mengasihi orang tua kita, mendengarkan orang tua kita. Karena apa adik-adik? Orang tua itu merupakan wakil Allah yang ada di bumi. Maka dari itu kita harus dengar-dengaran sama orang tua. Jangan malah ngelawan orang tua, malah menyakiti hati orang tua. Jangan ya adik-adik. Dan juga gimana ya caranya mendekatkan diri kita kepada Tuhan itu dengan baik terhadap sesama kita. Kita harus mengasihi sesama kita juga. Nah, kalau misalkan di pandemi kayak gini nih, di masa COVID-19 kayak gini, di masa corona kayak gini, cara mengasihi sesama kita yang paling gampang apa? Pakai masker kalau misalkan keluar rumah, cuci tangan, terus apa lagi? Social distancing atau menjaga jarak dengan orang yang ada di sekeliling kita. Itu bentuk bagaimana kita mengasihi sesama kita dan mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang gini ya, dalam mengenal Tuhan Yesus itu jangka waktunya itu enggak sebentar. Mengenal Tuhan Yesus, mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus itu jangka waktunya panjang sekali. Maksudnya bukan hanya sekarang aja nih kita mengasihi Tuhan, bukan sekarang aja nih pas kita anak-anak mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi sampai nanti kita udah tua adik-adik. Dan kebetulan banget hari ini kita merayakan juga hari ulang tahun PKLU. Nah, maka dari itu kita bisa belajar nih dari oma-opa kita, bagaimana oma dan opa kita ini setia banget dalam mendekatkan diri kepada Tuhan, bagaimana mereka tetap beribadah, bagaimana mereka selalu percaya dengan janji Tuhan. Maka dari itu kita bisa belajar bahwa kita mendekatkan diri itu harus sampai nanti kita sudah tua dan bahkan sampai kita kembali lagi kepada Tuhan adik-adik. Dan kita harus mendekatkan diri dari kita masih belum lahir sampai nanti kita udah kembali kepada Tuhan. Kita harus tetap menjalankan firman Tuhan dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dengan cara apa? Ya tadi berdoa, beribadah gitu ya adik-adik. Dan juga bisa kita lihat juga bahwa Allah Tuhan kita mengasihi kita jauh sebelum kita lahir sampai kita kembali juga gitu adik-adik. Nah, maka dari itu ingat ya, harus ingat tadi gimana? Iya, kita harus ingat bahwa Allah Tuhan kita itu memberi kita penghukuman bukan karena Tuhan Yesus itu nggak sayang sama kita. Justru karena Tuhan sangat sayang kepada kita dan Tuhan Yesus itu mau kita menjadi anak yang lebih baik dari sebelumnya. Dan juga gimana sih Kak caranya mendekatkan diri kepada Tuhan? Bagaimana caranya mengenal Tuhan Yesus secara lebih dalam? Caranya kayak tadi, berdoa, beribadah, turut sama orang tua, terus apa lagi? Menjalankan apa yang Tuhan Yesus mau di kehidupan kita dan menjalankan apa yang membuat hati Tuhan Yesus senang. Begitu ya adik-adik. Oke, sekian firman yang bisa kakak jelaskan pada hari Minggu ini. Adik-adik jangan lupa dan terus menjalankannya di kehidupan sehari-hari ya. Amin. Nah adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang tadi, kita akan merespon firman Tuhan dari KC 267, siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Nah adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Kita akan doa syafaat, makanya adik-adik sikapnya harus baik. Coba matanya ditutup, tangannya dilipat, jangan goyang-goyang badannya. Harus dengan sopan ya. Oke, kita berdoa. Mari kita satu dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa karena pada hari ini kami sudah boleh beribadah bersama dan memuji nama-Mu. Ya Tuhan, pada hari ini kami akan berdoa bagi negara kami ya Bapa, berkati agar negara kami bisa mengatasi pandemi yang sedang terjadi pada hari ini, pada saat ini yaitu COVID-19 ya Bapa, berkati agar semua pemerintah dapat menanganinya dengan baik dan angka positif coronanya juga akan turun. Tuhan Yesus juga memberkati presiden kami hingga sampai aparat-aparat negara hingga RT dan RW yang ada di sekeliling kami ya Bapa. Berkati agar negara ini menjadi negara yang aman dan kami bisa selalu mengasihi satu sama lain. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa ya Bapa bagi gereja kami. Tuhan Yesus memberkati dari KMJ kami hingga jemaatnya ya Bapa, hingga semua yang ada di gereja ini ya Bapa, dari prokantor, multimedia, semuanya ya Bapa, PA, PT, PKLU, semuanya ya Bapa. Tuhan Yesus memberkati agar gereja ini bisa menjadi alat kami untuk memuji nama-Mu ya Bapa, dan atas gereja ini juga nama-Mu terus dipermuliakan ya Bapa. Tuhan Yesus juga memberkati agar gereja ini dalam setiap rencananya, dalam setiap kesusahannya ya Bapa, berkati agar kami bisa mengatasinya dengan baik. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa bagi orang tua kami ya Bapa, kedua orang tua kami yang pada hari ini mungkin sedang bekerja keras untuk menghidupi kami sekeluarga ya Bapa, berkati mereka dalam kesehariannya, berkati kesehatannya ya Bapa, agar mereka semua dapat sehat selalu dan kami selalu mengasihi satu sama lain. Berkati mereka dalam apapun yang mereka lakukan dan berkati kami juga agar kami bisa membanggakan mereka ya Bapa. Ya Tuhan, juga kami ingin berdoa bagi sekolah kami ya Bapa. Mungkin pada saat ini kami sedang menjalani ulangan tengah semester. Tuhan Yesus memberkati agar kami bisa mengerjakannya dengan baik, dengan jujur, dan hasilnya juga dapat memuaskan ya Bapa. Berkati kami agar kami bisa menjadi anak yang berprestasi dan kami juga bisa menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan sekolah kami ya Bapa. Tuhan Yesus juga memberkati agar setiap kegiatan kami ya Bapa, setiap kegiatan kami bisa menjadi berkat bagi hidup kami dan keluarga kami dan sekeliling kami ya Bapa. Tuhan Yesus juga memberkati agar semuanya itu berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Doa ini kami alaskan dalam nama-Mu yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan adik-adik nanti dikumpulkan bersama dengan persembahan dari orang-orang tuanya ya. Dengan keluarga ya adik-adik. Kita akan menyanyi Kidung Ceria 152, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kita bangkit berdiri ya kan? Bangkit berdiri untuk berdoa untuk persembahan ini. Adik-adik, kita bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan, karena kami Tuhan telah memberikan persembahan kami Tuhan, agar persembahan ini Tuhan berguna untuk
gereja kami Tuhan dan kerajaan-Mu Tuhan. Berkati orang-orang yang telah memberikan persembahan ini Tuhan, agar Engkau tetap memberikan mereka kesehatan Tuhan. Berkati mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik gak kerasa banget nih kita udah di penghujung ibadah kita. Nah sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, kita akan menyanyi dari KC 265 Yesus Berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Nah sekarang kita akan berdoa penutup adik-adik. Coba sikapnya yang benar, matanya ditutup, tangannya dilipat. Sikapnya yang rapi, kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, karena pada hari ini, pada hari Minggu ini, kita dapat beribadah bersama-sama walaupun di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus tolong berkati agar kami dapat menjalankan firman yang sudah kami dengarkan tadi ya Bapa, dan kami bisa menjadi berkat bagi sekeliling kami. Tuhan Yesus juga memberkati kami dalam menjalankan aktivitas kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati agar kami bisa melakukan aktivitas kami dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik kita udah selesai nih ibadah pada hari Minggu ini. Kita akan berjumpa lagi dengan kakak selanjutnya, dan terima kasih telah mendengarkan firman hari ini. Iya, sampai bertemu minggu depan ya adik-adik. Dadah.